Ibu bapak, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih, pada hari ini kita mendengarkan bacaan dari Markus 6 ayat 14 sampai 29. Suatu bacaan yang sebetulnya sangat tragis, yaitu tentang kepala Yohanes Pembaptis yang dipenggal. Satu kisah memiliki alur yang panjang, bagaimana Yohanes Pembaptis sebetulnya dengan Herodes memiliki relasi yang baik. Tetapi pada suatu saat Herodes menikahi Herodias, yang merupakan istri dari Filipus, saudaranya Herodes sendiri, di mana pada akhirnya Yohanes Pembaptis sebetulnya menegur, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu sendiri. Tetapi hal itu membuat Herodes tersinggung. Begitu juga dengan istrinya Herodias yang juga sangat membenci Yohanes Pembaptis, hingga akhirnya Yohanes Pembaptis masuk dalam penjara. Suatu ketika Herodes mengadakan pesta besar di mana ada tamu-tamu agung yang hadir dalam pesta itu. Dan saat itu anak dari Herodias melakukan pertunjukan dengan menari. Tarian yang ditarikan oleh anak dari Herodias menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes berkata, "Mintalah apa saja engkau mau." Lalu anak dari Herodias bertanya kepada Herodias apa yang diinginkan, sehingga muncullah jawaban, kepala Yohanes Pembaptis. Hingga pada akhirnya dengan berat hati pun, dengan suatu berbagai pertimbangan, karena Herodes sudah menyatakan apa yang kau minta akan diberikan, maka diberikanlah kepala Yohanes Pembaptis. Tentu bacaan ini memiliki alur di mana ada rasa dendam, ada rasa kebencian yang terjadi dalam diri manusia. Tentu kita bisa melihat bahwa Yohanes Pembaptis berani mengambil tindakan yang baik, menegur, meskipun dia harus menghadapi resiko hingga mengalami hal yang tragis dalam kehidupannya. Hal apa yang relevan untuk kita? Hidup itu penuh dengan resiko. Berbagai pilihan-pilihan kehidupan kita pasti penuh dengan pertimbangan di mana kita harus berani mengambil satu keputusan yang tepat untuk diri kita sendiri. Jelas, tidak ada satu keputusan yang bisa selalu menyenangkan kita setiap saat. Bahkan relasi kita dengan setiap manusia juga tidak bisa menyenangkan semua orang. Ada yang membenci kita, ada juga yang baik kepada kita. Maka kita diajak untuk tetap berani, untuk tetap mencontoh sosok Yohanes Pembaptis, sosok yang jujur, sosok yang berani dalam hidupnya. Meskipun dia tahu bahwa dia telah mengambil keputusan yang sangat besar risikonya dan itu terjadi dalam kehidupan dia. Tetapi dengan kita mau beriman kepada Tuhan, hendaknya keberanian, kejujuran kita menjadi kekuatan hidup kita, supaya kita senantiasa diberkati dan dibimbing. Maka marilah kita mengolah rasa keberanian dan kejujuran kita, supaya Tuhan senantiasa mencintai kita dan membimbing kita. Meskipun dalam keputusan hidup selalu akan ada resiko, tetapi kiranya Tuhan bisa membimbing kita, menyertai kita dalam menghadapinya. Dan kita selalu senantiasa diberikan kekuatan yang dapat menumbuhkan iman kita untuk semakin dekat dengan Allah dalam kehidupan kita.